Selamat datang kembali teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas perintah rectangle pada AutoCAD. Nanti kita akan membahas perintah rectangle ini mulai dari fungsi perintah, cara mengaktifkan perintah, dan cara menggunakan perintah rectangle. Tentunya kita akan bahas juga beberapa opsi yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dari perintah rectangle ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi perintah rectangle. Sesuai dengan namanya ya, perintah perintah rectangle ini digunakan untuk membuat objek persegi atau persegi panjang, ya. Selanjutnya, cara mengaktifkan perintah rectangle ini, kita bisa mengaktifkan perintah rectangle dengan beberapa cara. Jika kita ingin mengaktifkan perintah rectangle dari menu bar, caranya kita klik menu bar, menu draw, kemudian kita klik perintah rectangle, maka perintah rectangle-nya sudah aktif. Selanjutnya, jika kita ingin mengaktifkan perintah rectangle dari ribbon panel atau toolbar, caranya cukup cari dan klik icon perintah rectangle, ya, seperti ini, rectangle. Maka rectangle-nya sudah aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah rectangle dari baris perintah, caranya cukup ketik rec ya, ketik REC atau rec, enter, maka perintah rectangle sudah aktif. Seperti itu. Itu tadi beberapa cara untuk mengaktifkan perintah rectangle. Nah, jika kita ingin membuat persegi atau persegi panjang menggunakan perintah rectangle, langkah pertama tentu kita harus mengaktifkan perintah rectangle ini terlebih dahulu. Ya, dengan 3 cara yang saya jelaskan tadi, saya memilih untuk menggunakan baris perintah dengan menekan shortcut FEC pada keyboard, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa menentukan titiknya ya, specify first corner point. Jadi saya tentukan di mana saja. Nah, kemudian pada rectangle yang pertama ini kita cukup meletakkan sembarang saja karena tidak ada informasi tentang dimensi. Jadi kita taruh saja misalnya di sini. Maka jadilah sebuah persegi panjang. Ulangi, REC, enter, klik sembarang, maka jadi persegi panjang. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara membuat rectangle dengan dimensi? Caranya yaitu kita tekan lagi REC, enter, kita klik, lalu pada specify order corner point itu ada pilihan ya, ada area, dimensions, rotation. Di sini kita pilih dimension. Caranya kita tekan D, enter. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan specify length for rectangles. Kita masukkan dimensi yang kita inginkan pada arah sumbu X, ya. Untuk yang pertama kita diminta untuk panjang sumbu X terlebih dahulu, misalnya 10.
enter. Nah, yang kedua, specify width for rectangles. Ini adalah dimensi untuk arah sumbu Y. Sumbu Y-nya berapa? Misalkan 10 juga. Oke, 10. Bentar. Nah, sini ya kecil ya. Selanjutnya kita diminta untuk meletakkan atau memposisikan rectangle ini ke arah yang kita inginkan. Misalkan saya klik sini, kita tentukan arah di sini, kemudian kita klik kursornya, lalu jadilah persegi dengan dimensi 10. Jadi, ulangi, kita membuat rectangle dengan dimensi lagi dengan tekan REC, enter, klik dimension D, enter, masukkan dimensinya, misal 20. Ini untuk sumbu X, panjang sumbu X 20, enter, lalu sumbu Y-nya itu misalnya 10, enter. Nah, setelah ini kita klik di mana saja kita mau menaruh atau memposisikan rectangle ini. Kita klik di sini misalnya, maka jadilah rectangle persegi panjang dengan dimensi 20 kali 10. Itu tadi cara membuat rectangle dengan dimensi yang sudah kita tentukan. Selanjutnya kita coba membuat rectangle dengan menentukan luasnya terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, rect, enter, klik, lalu kita pilih opsi area dengan tekan A, enter. Ya, kemudian di sini di sini enter area of rectangle in current units. Nah, di sini kita masukkan luas ya. Luas areanya berapa? Misal luas areanya itu 150. Enter. Kemudian ada pilihan length atau width. Kalau kita pilih length, maka kita pilih length ya contoh. Nah, eh, kita akan memasukkan panjang untuk sumbu X-nya terlebih dahulu. Kita bebas menentukannya. Misalkan length-nya ini 30, enter, ya. Maka secara otomatis untuk sumbu Y-nya dia akan menyesuaikan ya agar memiliki luas dengan nominal yang sama dengan yang kita masukkan di awal. Maka dari itu didapatkan di sini sumbu Y-nya adalah 5. Ya, 30 dikali 5 itu 150. Jadi luasnya tadi kan kita masukkannya 150. Kita ulangi. REC, enter, tentukan titiknya, area. Selanjutnya kita coba masukkan 250 luasnya. Kemudian kita pilih yang width, enter. Kemudian kita tentukan sumbu Y-nya ini mau dimensi berapa. Misalkan 20. Nah, maka secara otomatis akan terbentuk persegi panjang dengan dimensi 20 kali 12,5. Ya, 20 kali 12,5 yaitu luasnya 250 mili. Seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke metode selanjutnya, yaitu kita membuat rectangle dengan kemiringan tertentu.
Caranya adalah kita tekan rec, enter, tentukan titiknya, kemudian pilih rotation, R. Nah, maka di sini, bisa kita rotasi sesuai dengan arah yang kita inginkan, angle yang kita inginkan. Atau kita bisa memasukkannya langsung dengan klik di specify rotation angle, yaitu misalnya 45. Nah, ini kemiringannya sudah tidak bisa diubah nih, sudah terkunci ya 45. Lalu kita, biar cepat aja kita klik sembarang, misalkan di sini, maka akan terbentuk di sini kita pakai garis bantu ya untuk mencari sudutnya. Ini adalah 45 derajat. Kita bisa membuat, rectangle dengan kemiringan 45 derajat. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membuat rectangle lagi, ketika kita ingin mengoperasikannya kembali, ini secara otomatis dia masih miring ya, bentuknya masih miring seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu, reset lagi atau kita kembalikan dengan cara klik rotation lagi, kemudian kita nolkan saja. Maka rectangle kembali seperti semula. Kita ulangi untuk rotation, right, enter, klik sembarang, lalu kita masukkan rotation, R, lalu kita masukkan sudutnya, misal tadi 25. Nah, maka seperti ini. 25. Lalu jangan lupa kita kembalikan rect A, rect spasi enter, klik rotation 0, enter. Maka rectangle sudah kembali. Itu tadi penjelasan ya cara menggunakan perintah rectangle dengan opsi yang pertama tadi tanpa menentukan dimensi, terus dengan dimensi, kemudian kita juga bisa dapatkan dengan menentukan luasnya terlebih dahulu, lalu yang terakhir kita bisa membuat rectangle dengan kemiringan tertentu. Itu saja materi untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.